Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam bahasa pemrograman C. Topik kita pada kali ini adalah tentang array ataupun larik. Tujuan instruksional itu diharapkan mahasiswa setelah mengikuti materi ini dapat mengenal dan memahami apa itu array atau larik. Kemudian dapat mengimplementasikan array ataupun larik pada pemrograman. Yang pertama kita ketahui dulu apa itu pengertian dari array itu sendiri. Di mana array atau disebut juga dengan larik merupakan sebuah serial dari elemen-elemen ataupun variabel-variabel yang memiliki tipe data yang sama dan ditempatkan secara berurutan pada memori sehingga dapat dinyatakan dengan menambah indeks pada nama variabel tersebut. Indeks itu daya tampung. Kemudian, jika dilihat dari sisi dimensinya, array itu dibagi menjadi beberapa bagian. Ada array dimensi 1, ada array dimensi 2, begitu juga dengan ada yang multidimensi array tersebut. Hal ini berarti bahwa sebagai contoh, kita dapat menempatkan 5 nilai yang bertipe integer tanpa harus mendeklarasikan 5 variabel yang berbeda untuk masing-masing nilai. Sebagai gantinya, kita dapat menggunakan array untuk menyimpan kelima nilai tersebut. Ini contoh, misalnya kita memiliki beberapa nilai yang tipe datanya integer. Nah, di sini ada N1, N2, N3, N4, 5, 6 sampai N10. Ini tipe datanya sama, yaitunya integer. Kalau kita gunakan seperti ini, otomatis kita butuh mendeklarasikan semua N ini sampai N keberapa pun dia nantinya. Kalau menggunakan metode yang tanpa array atau larik. Nah, jadi kita butuh mengenalkan semuanya. Tapi menggunakan array tidak seperti itu. Nah, kalau menggunakan cara di atas, sebenarnya program tersebut telah mencukupi. Benar. Namun, kalau nilai yang akan diolah misalnya lebih banyak lagi, maka pendeklarasian variabel N harus dilakukan sebanyak yang diperlukan. Nah, kalau misal datanya ada 100 buah, maka pendeklarasiannya juga harus 100 buah. Dan pembacaan datanya pun dilakukan sebanyak 100 kali. Begitu juga dengan perhitungannya. Nah, sehingga hal ini menyebabkan rumus perhitungan total pun menjadi berubah. Nah, pemrograman di atas sebenarnya sudah sederhana, tapi bisa jadi sangat merepotkan. Kita lihat array dimensi 1. Nah, di sini setiap elemen array dapat diakses melalui indeks, di mana indeks ini secara default dimulai dari 0. Nah, pendeklarasiannya seperti di bawah ini. Ada tipe, kemudian nama variabel, kemudian dalam kurung ukuran atau indeks atau daya tampung atau batasan maksimum. Nah, seperti itu. Contohnya float, tipe datanya float, nama variabelnya nilai, batasannya 5. Jadi daya tampungnya batasannya itu sebanyak 5 nilai yang bisa ditampung menggunakan array. Bentuk pengaksesannya nama _var, kemudian ada kurung siku dan kurung indeksnya batasannya. Jadi kalau digambarkan integer nilai yang 5 tadi itu misalnya nilainya 70, 80, 82, 60 dan 75, dan masing-masing memiliki indeks yang berbeda-beda atau kode indeks yang berbeda-beda, dimulai dari 0,
70 ini nilai indeksnya 0, 80 ini 1, 82 ini 2, 60 ini 3, dan 75 adalah pada indeks keempat, tapi berada pada posisi kelima. Oke, kita lihat konsep daripada array berikutnya, atau array multidimensi. Itu array yang memiliki lebih dari satu dimensi. Sementara array dua dimensi yang memiliki m buah baris dan n buah kolom. Jadi array dua dimensi biasanya digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk matriks. Indeks array dua dimensi ini terdiri dari indeks baris dan kolom. Jadi baris dan kolom. Jadi nanti hasilnya adalah berbentuk tabel gitu. Nah, tipenya seperti ini. Karena dia dua dimensi, tipe nama variabel ukuran 1, ukuran 2. Jadi indeks satunya, kemudian ukuran indeks 2-nya, atau indeks untuk barisnya dan kolom itu. Kolom dulu ya, baru baris. Ini contohnya pendeklarasiannya seperti ini. Int x 3 dan 4. Berarti ada 3 baris dan 4 kolom gitu. Barisnya dulu ya, baru kolom. Bentuk pengaksesan, nama variabel indeks pertama, variabel indeks kedua. Ini contohnya. Int x 3 dan 4. Jadi 3 ini adalah barisnya, 4 ini adalah kolomnya. Ya, mohon maaf, saya ulangi lagi. Jadi yang didahulukan itu adalah barisnya dulu. Row baru field. Jadi 3 baris, 4 kolom. Nah, cara mengakses array ini, untuk mengakses array misalnya kita ingin mengisi elemen array baris kedua, kolom ketiga dengan nilai 10. Maka perintahnya adalah sebagai berikut. X baris pertama, kolom kedua, nilainya 10. Jadi seperti ini perintah penempatan nilai menggunakan array. Contohnya seperti ini. Di sini ada integer contoh 5. Isinya 5, 4, 3, 2, 1. Printf n %i. Contoh 0, ini indeksnya semua. 1, 2, 3, 4. Sama dengan ini. Kita coba lihat di bahasa pemrograman C-nya ya, atau di Borland-nya. Implementasi dari contoh yang tadi. Ini misalnya contoh 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi variabel contoh ini ada mengandung 5 indeks yang bertipenya sama, dan nilai yang akan diinputkan adalah 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ini indeks yang ke 0, indeks 1, 2, 3, ke 4, dan seterusnya. Kalau kita jalankan, nanti hasilnya seperti ini. Oh, ini ada yang salah. Gets, fungsi gets. Oke. Ini gets ini dibaca untuk menampilkan layar ya. Jadi kita perlu tambahkan di sini include Konio titik H. Oke, kita jalankan. Ya, sukses. Jadi keluarlah hasilnya. Nilai yang pertama itu adalah 5, 4, 3, 2, 1. Kan keluar seperti ini. 5, 4, 3, 2, 1. Ini 5 ini posisinya pada indeks 0, indeks 1, 2, 3, dan 4. Jadi ini contoh yang pertama. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Ini misalnya juga sama ya. Contoh ini memiliki 5, 5, 4, 3, 2, 1 nilai yang mau diinputkan pada variabel contoh ini. Mulai dari integer i, ini perulangan ya. Untuk i sama dengan 0, dan i itu kecil sama dengan 4, dan i plus plus, ini increment ya. Jadi setiap kali perulangan i itu ditambah 1. Printf nilai i contoh i, ini akan dicetak, maka hasilnya juga sama seperti tadi. Ini metode
mengeluarkannya menggunakan perulangan. Di I++ increment, kalau I minus 2 kali itu decrement ya. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Nah, di sini penggajian. Ini float gaji menggunakan array 13 ya, daya tampungnya 13. Masukkan data keyword for count sama dengan 1 dan count kecil dari 13, jadi maksimum 12 ya. Count plus plus ini increment, setiap kali perulangan count itu ditambah 1 kali perulangan. Masukkan gaji untuk bulan %D count, scanf gaji count. Nah, jadi pada bulan tersebut gajinya sekian gitu. Kita jalankan. Pada bulan pertama gajinya 2 juta misalnya, sampai bulan ya 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Dia kecil dari 13, berarti 13-nya nggak termasuk. Nah, di sini kecil dari 13, berarti 13 nggak masuk kecuali dia kecil sama. Dia setahun di 12. Kita enter lagi. Maka dilaporkannya bulan pertama gajinya sekian, bulan kedua ini, 3 ini, keempat sampai bulan 12. Nah, ini salah satu yang menggunakan array satu dimensi. Kemudian contoh berikutnya ini. Nilai itu mengandung indeks 10. Kemudian ada urut, float, total, dan rata-rata. Nah, urut ini untuk menampilkan perulangannya. Membaca data nilai N. Nah, untuk urut sama dengan 0. Kemudian urut itu maksimum kecil dari 10, berarti 9. Dan urut ini increment atau plus ya. Ini maksudnya bukan urut pijat, tapi urutan ya. Urut plus atau increment. Nilai mahasiswa ke %D urut plus 1. Jadi setiap nilai mahasiswa keluar maka ditambahkan urutan berikutnya gitu. Ini untuk proses ya, totalnya ditambah dengan nilai urut ya. Kita jalankan. Sampai urutan ke-9 ini. Ya, maka didapatlah nilainya ke 10 ini ya, sampai urutan ke-9 indeksnya. Sementara dimulai dari 0, datanya jadi 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 9 itu adalah urutan yang ke-10. Dia dimulai dari 0, makanya data 10 sini. Jadi totalnya adalah 10 nilai dan dirata-ratakan nilainya menjadi 54,50. Oke, itu salah satu contoh atau beberapa dari contoh penggunaan array. Nanti contoh lainnya bisa dilihat pada slide yang saya lampirkan di deskripsi. Silakan untuk dilatih, silakan untuk dicobakan pada bahasa pemrograman yang tersedia. Baik, ini dulu yang dapat kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Selamat latihan, terus mencoba. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.